Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Selasa 26 April 2022. Kalian kembali bertemu dengan Pak Aris dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana untuk hari ini kita akan mengulas materi pada LKPD tema 9 subtema 1 dengan pembahasan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Namun sebelum kita memulainya, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk membantu kalian menyimak materi yang Pak Aris sampaikan di video ini, silakan kalian buka LKPD tema 9 pada pokok bahasan yang dimaksud. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar daring ini kita mulai. Perhatikan soal nomor 1. Tenaga atau kekuatan untuk berbagai proses kegiatan disebut dengan energi. Energi juga memiliki pengertian kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau suatu kegiatan. Nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk sumber energi yang dapat diperbarui adalah minyak bumi. Nomor 3, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air menggunakan sumber energi yang berupa air. Nomor 4, aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. 5. Alat elektronik memerlukan sumber energi listrik agar dapat digunakan oleh manusia. Nomor 6. Alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik pada PLTA adalah turbin. Nomor 7. Semakin deras aliran air yang menggerakkan kincir air, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. 8. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kalian masih ingat kan definisi atau pengertian sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Yaitu energi yang bila habis tidak dapat dihasilkan kembali karena memerlukan waktu yang sangat lama. 9. Yang bukan cara untuk menghemat energi adalah menyalakan lampu sepanjang hari. Soal terakhir nomor 10 untuk pilihan ganda. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Bagaimana anak-anakku? Untuk soal pilihan gandanya, apakah kalian dapat memahami materi yang disajikan di soal itu? Nah, sekarang kita beralih ke soal isian angka Romawi 2. Nomor 1. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. 2. Kita dapat melihat
televisi karena ada energi listrik. Jadi hal pertama yang harus kalian miliki agar kalian bisa menikmati siaran televisi adalah adanya energi listrik di rumah. Seandainya di rumahmu tidak ada energi listrik, kalian beli pesawat televisi akan menjadi percuma karena tidak bisa digunakan. 3. PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. 4. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui biasanya sumber energi yang berasal dari fosil. Fosil itu merupakan bahan utama sumber energi tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Soal kelima, 1. Matahari, 2. Batu bara, 3. Panas bumi, 4. Gas alam. Sumber energi yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh matahari. Baiklah anak-anakku, kita menuju soal uraian pada angka Romawi 3. Soal nomor 1. Sebutkan sumber-sumber energi yang ada di bumi. Ada banyak sumber energi yang dimaksud dari soal ini. Yang pertama adalah matahari, kemudian air, kemudian angin, dan jangan lupa sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, maupun gas alam. 2. Jelaskan secara singkat proses pembangkit listrik tenaga air. Coba kalian buka ringkasan materi pada halaman sebelumnya, tepatnya pada paragraf kedua. Di situ disebutkan proses PLTA diciptakan. Diawali dengan aliran air mampu menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Generator adalah alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 3 ya. Sebutkan 3 contoh alat yang memanfaatkan energi listrik. Tentunya di rumah ada begitu banyak alat elektronik seperti televisi, HP, setrika listrik, magicom, lampu, dan lain sebagainya. Nomor 4. Apa saja ciri-ciri sumber energi yang dapat diperbarui? Sumber energi yang dapat diperbarui memiliki ciri utama apabila sumber energi itu habis, maka dapat dihasilkan kembali. Soal terakhir, nomor 5. Sebutkan 3 manfaat energi matahari bagi manusia. Banyak ya anak. Di antaranya yang pertama, untuk mengeringkan pakaian. Kemudian yang kedua, petani garam di pantai menggunakan sinar matahari untuk menguapkan air laut agar dapat menghasilkan kristal garam. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah digunakan untuk pembangkit tenaga listrik yang dikenal dengan istilah PLTS. Demikian anak-anakku untuk materi IPA pada hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.